Di minggu lalu kita telah membahas mengenai bagaimana nenek moyang kita melakukan persebarannya sehingga menghasilkan berbagai macam suku, adat istiadat, serta keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan minggu ini yang akan kita bahas adalah terkait jenis-jenis manusia purba, khususnya yang ada di Indonesia. Oke, jadi yang pertama kali seorang peneliti atau arkeolog ini bernama Eugene Du Bois itu dengan awal mulanya berangkat ke Indonesia karena memiliki dugaan kuat ya bahwa manusia purba ini menyukai daerah tropis, sehingga pada tahun 1887 mulai berangkat ke Indonesia untuk melakukan penelitiannya. Nah, manusia purba di Indonesia sendiri ada 3 jenis. Yang pertama Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, yang ketiga jenis Homo. Kita bahas dulu yang pertama, ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, kalau ini ditemukannya oleh G.H.R. von Koningswald tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Dari namanya sudah terlihat ya bahwa artinya Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa tua yang berasal dari Jawa. Nah, lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri ini memiliki tulang pipi yang tebal, otot kunyah yang kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, memakan jenis tumbuhan, serta volume otaknya yang masih kecil. Oke. Berikutnya yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Nah, ini baru ditemukan oleh Eugene Du Bois ya pada tahun 1891 hingga 1892, tepatnya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Dari namanya terlihat bahwa Pithecanthropus erectus ini berarti manusia yang berjalan tegak. Nah, ciri-cirinya adalah tinggi badan berkisar antara 165 hingga 180 cm. Kemudian alat pengunyah dan otot tengkuk tidak sekuat Meganthropus. Kemudian geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dagu belum ada, hidung lebar, volume otak sekitar 750 hingga 1300 cc, dan pastinya berjalan tegak. Oke, kita lanjut ke jenis Homo. Nah, untuk Homo ini sebenarnya kita bisa menyebutnya sebagai Homo sapiens ya, atau manusia sempurna, sudah mulai menyerupai ciri fisik manusia modern. Gitu, sehingga kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak, karena sudah lebih maju dalam cara berpikir dan menyiasati tantangan alam. Oke, pastinya volume otaknya lebih besar ya dibanding jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Dari Homo sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis tergantung di mana letak ditemukannya. Semisal ditemukan di Jawa gitu, sebutannya ada Homo wajakensis. Ada juga ditemukan di daerah Solo, itu ada Homo soloensis. Di Flores itu ada Homo floresiensis. Oke, kemudian untuk fosil tengkorak manusia wajak sendiri atau Homo wajakensis pertama kali ditemukan oleh B.D. van Richoten di Campur Darat Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889. Nah, berikut ada ciri-cirinya. Volume otaknya 1000 hingga 1200 cc, tinggi badan sekitar 130 hingga 210 cm, kemudian otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, dan yang terakhir berdiri tegak serta berjalan sudah lebih sempurna. Terlihat ya bahwa sudah menyerupai manusia modern. Oke, segitu aja. Silakan kalian catat dengan baik bagaimana sih ciri-ciri fisik dari ketiga jenis manusia purba di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.